Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi SKI tentang memahami sejarah Nabi dalam membangun masyarakat melalui kegiatan ekonomi dan perdagangan. Perkenalkan, nama saya Siti Menasari, berasal dari Prodi PGMI dengan dosen pengampu Bapak Yustijar MPDI. Ya, yang pertama di sini ada cara perdagangan Nabi Muhammad SAW, yang mana ada beberapa cara perdagangan Rasulullah SAW yang bisa kita contoh untuk mengembangkan bisnis agar lebih sukses dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yaitu diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua itu bersikap jujur. Yang kedua yaitu yang B, kegiatan pengelolaan ekonomi. Sistem perekonomian pada masa Nabi Muhammad SAW merupakan sistem ekonomi yang berdasarkan syariat Islam dan berlandaskan Al-Quran dan Sunnah Rasul. Di samping itu, bukan hanya non-muslim yang dikenakan pajak, umat Islam pun dikenakan pajak yang sama dengan kharaj, yakni dari hasil pertanian dan buah-buahan. Wakaf juga merupakan pendapatan sekunder nawaib, yaitu pajak khusus yang dibebankan kepada kaum muslimin yang kaya raya dalam rangka menutupi pengeluaran negara selama masa darurat. Bentuk lain adalah zakat fitrah dan sedekah-sedekah seperti hewan kurban, kafarat, dan hadiah-hadiah yang diberikan oleh pemimpin atau pemerintah negara lain. Kemudian yang C, cara membangun sistem perdagangan. Metode Rasulullah SAW membangun sistem perdagangan dalam pendayagunaan sumber daya ekonomi berkenaan dengan sumber daya ekonomi yang telah dibahas sebelumnya. Rasulullah telah melakukan berbagai hal berikut. Yang pertama, mengarahkan aktivitas kegiatan ekonomi pada sektor perdagangan dengan diterapkannya prinsip kejujuran dan keadilan dalam bertransaksi. Beliau sendiri sebagai sosok pedagang handal yang paling mengerti dan memahami banyak hal tentang berbagai rahasia dan permasalahan dalam transaksi perdagangan yang menyebabkan timbulnya dampak negatif atas masyarakat umum. Pedagang yang jujur dan terpercaya posisinya bersama dengan peran Nabi dan orang-orang jujur serta para syuhada. Sedangkan pedagang muslim bersikap ramah dalam bertransaksi, baik membeli maupun menjual, kemudian berkenaan dengan larangan melakukan kecurangan, pemalsuan, kelicikan, dan segala jenis eksploitasi untuk memperoleh laba berlipat dengan mengambil kesempatan dari kebodohan atau ketidaktahuan pembeli atas harga barang yang sebenarnya. Yang kedua yaitu menganjurkan kegiatan ekonomi pada sektor pertanian. Seorang muslim yang menanam pohon yang menghasilkan buah. Dalam kitab Al-Barakah bahwa kaum muhajirin dan ansar adalah para petani dan mereka adalah sebaik-baik umat. Yang D yaitu konsep laba atau rugi dalam sistem perdagangan Islam. Laba dalam konsep Islam ialah pertambahan pada modal pokok dagang. Pertambahan yang berasal dari barter atau takib dan ekspedisi yang mengandung resiko atau muktarab adalah untuk memelihara harta. Laba tidak akan ada kecuali setelah selamatnya modal pokok secara utuh. Rugi adalah kekurangan yang terdapat pada harta perdagangan. Karenanya setiap biaya yang dikeluarkan berbentuk uang tanpa adanya pemasukan, maka itu disebut dengan rugi. Kemudian di sini ada faktor-faktor penting yang menentukan batas ukuran laba dalam konsep Islam, ialah yang pertama, nilai iman, akidah serta tingkah laku pedagang. Yang B, keselamatan dan keutuhan modal pokok. Yang C, perbandingan atau mukabalah. Yang D, mendapatkan laba dengan produksi dan jual beli serta pembagiannya secara proporsional. Yang E, penilaian barang berdasarkan harga yang sedang berlaku dan lain sebagainya. Kemudian di sini ada metode penghitungan laba dalam Islam. Yang pertama yaitu metode penghitungan kelebihan pada modal pokok. Yang kedua ada metode perbandingan antara nilai barang yang ada di akhir tahun dan nilai barang yang ada pada awal tahun. Dan yang terakhir yaitu ada metode perbandingan antara pendapatan dan biaya atau pengeluaran. Baiklah, pesan dari saya ialah semoga teman-teman dapat memahami sejarah Nabi dalam membangun masyarakat melalui kegiatan ekonomi dan perdagangan. Cukup sekian penjelasan dari saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.